selebriti tanah air kita ini berkurang atau setidaknya bisa diminimalisir ya. Tapi pastinya kita kembalikan lagi juga ke pasangan-pasangan tersebut karena baik dari mereka pun sebenarnya pasti udah ada usaha lah ya untuk mempertahankan rumah tangga mereka. Tapi memang takdir berkata lain. Betul sekali. Dan kalau kita ngelihat ya mundur sedikit di tahun 2024 ini ada Ria Ricis dan juga Teuku Ryan yang harus berpisah di tanggal 2 Mei 2024 ya. Sempat ada kisruh, sempat ada drama ya kan di sosial media dan juga kalau kita ngeliat juga kayaknya hubungannya tuh antara komunikasi mereka berdua tuh udah saling sindir-sindiran di sosial media tuh kayak nggak enak aja gitu rasanya. Oh iya bener, sampai juga ada isi perkara juga yang sempat tersebar ya. Nah kemudian ini juga agak sedikit kontradiktif di mana justru kita dikagetkan dengan mantan pasangan lah ya, Ari Lasso dan juga Vita Desi yang sudah menjalankan rumah tangga selama 2 dekade lebih. 25 tahun tepatnya ya. Tapi ternyata malah berpisah. Ya dan itu juga membuat kita kayak kaget gitu karena mereka itu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada berita apapun tiba-tiba berpisah. Nah kita akan melihat beberapa selebriti lainnya yang memang harus berpisah atau rumah tangga mereka harus berakhir di tahun 2024. Ini dia untuk Anda beritanya. Hari ini menjadi lembaran terakhir dalam kalender tahun 2024. Tapi sayangnya di tahun 2024 ini rupanya sejumlah pasangan selebriti harus mengakhiri pula lembaran kisah pernikahan mereka. Maka inilah kaleidoskop pasangan artis yang harus cerai di tahun 2024. Kisah pertama datang dari pasangan Ria Ricis dan Teuku Ryan. Teuku Ryan digugat cerai oleh Ria Ricis pada tanggal 30 Januari 2024. Proses perceraian mereka berjalan kurang lebih sampai 5 bulan. Sebelum akhirnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan resmi mengeluarkan putusannya pada tanggal 2 Mei 2024. Perkara tersebut kemarin telah diputus secara ekot ya. Yang amar putusan adalah pertama dalam eksepsi. Eksepsi itu artinya tangkisan ya, menolak eksepsi dari tergugat. Dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat, menjatuhkan talak 1 bain supro dari tergugat terhadap penggugat, terus anak penggugat dengan tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat dengan ketentuan bahwa penggugat tidak boleh menghalangi tergugat untuk menyalurkan kasih sayang terhadap anak tersebut serta menghukum tergugat untuk membayar biaya untuk anak tersebut sampai dewasa dan mandiri. Nominalnya sejumlah 10 juta rupiah per bulan. Proses perceraian kedua artis ini memang berjalan penuh dengan drama perseteruan. Pasalnya, keduanya memiliki komunikasi yang tidak baik. Meski dalam hal pembagian waktu anak, Ria Ricis berusaha merendahkan egonya untuk selalu memberi waktu bagi Teuku Ryan untuk bertemu sang anak. Tudingan hadirnya orang ketiga hingga isu penghasilan Teuku Ryan yang minim juga ikut mewarnai perseteruan keduanya. Pada akhirnya, keduanya resmi bercerai, di mana hak asuh anak jatuh ke tangan Ria Ricis. Sementara Teuku Ryan diwajibkan untuk membayar biaya nafkah anak sebesar 10 juta rupiah di setiap bulannya. Bang, nominal 10 juta itu mungkin lebih kecil atau mungkin seperti apa Bang, dari tuntutan? Saya no comment soal itu dulu, karena belum pegang datanya. 25 tahun membina keluarga bukan waktu yang singkat. Tapi entah karena alasan apa, gambaran keharmonisan yang selama ini tercipta dalam rumah tangga Ari Lasso justru buyar seketika tatkala Ari mengumumkan berita perceraiannya dengan Vita Desi. Ya pokoknya intinya ya udah gini deh. Ya masalah ini sebenarnya sudah agak lama, cuman akhirnya kita putuskan gitulah gitu. Nah, tentunya nggak mungkin tiba-tiba hari ini mikir terus yuk putusin kan nggak, ya, melalui tahap-tahap yang ya panjang. Keputusan bersama baik-baik, ya maybe everything is better setelah ini. Bagi pemusik terkenal ini, keputusannya untuk cerai sudah dipikirkan dengan matang-matang. Keduanya pun memutuskan baik-baik dengan melibatkan izin dari anak-anak tercinta. Maka tak heran meski telah cerai, Ari Lasso bersama sang mantan istri masih terus berhubungan baik demi merawat dan membesarkan bersama anak-anak mereka. Ya buat saya juga tentunya juga apa ya ini hal yang sudah tentunya kita perjuangkan lah ya bersama ya. Rumah tangga itu kan 2 tiang ibaratnya ya harus bersama, cuman ya takdir mungkin berkata begini ya, pada akhirnya ya harus kita terimalah gitu. Yang penting
semuanya baik, anak-anak baik, hubungan kita baik, tetap nggak ada masalah. Ya ada masalah tapi ya kita anggap udah lewat lah semuanya. Sebenarnya udah lewat semua sih, masa-masa nggak enaknya semua udah lewat semua. 16 tahun bersama dan menikah juga bukan waktu yang singkat bagi pasangan Nisha Ahmad dan Andika Rosadi. Namun entah karena bara apa yang tak bisa dipadamkan dalam hubungan mereka, Nisha Ahmad menggugat cerai Andika Rosadi pada tanggal 10 Mei 2024. Kemudian hanya butuh waktu 3 bulan bagi pengadilan untuk memutuskan perceraian mereka. Ya, tepatnya di tanggal 19 September 2024, adik kandung Raffi ini resmi bercerai dari suaminya dengan putusan lain bahwa Andika harus menafkahi Nisha sebanyak 20 juta rupiah serta biaya nafkah anak sebesar 30 juta rupiah per bulan untuk 3 orang anak. Alasannya banyak sebenarnya, coba banyak sih alasannya, cuman kita sebagai laki-laki banyak kurangnya lah, itu aja sih. Satu diantaranya tukang bohong, itu aja lah laki-laki. Ya, laki-laki kan pengen bikin istri bahagia, jadi kita tutupi dengan gitu aja lah. Artinya berarti ada percekcokan Mas Andi? Iya, kalau cekcok mah biasa lah, semua rumah tangga pasti ada. Katanya udah sampai 1 tahun lebih ya cekcoknya ini. Walah, cekcok tuh biasa lah, tapi ya ini baru sekarang benar-benar diseriusin. Kisah perceraian adik Raffi Ahmad ini sempat heboh karena diwarnai pula dengan adanya dugaan KDRT hingga orang ketiga. Tapi terkait semua tudingan itu, mantan suami Nisha selalu memberikan bantahannya. Soal dugaan KDRT mungkin ada. Kalau KDRT mungkin saya udah laporin ke polisi kali. Coba boleh ditanya. Orang ketiga itu berarti nggak ada ya? Nggak ada. Drama perceraian juga dialami Tengku Dewi dan Andrew Andika. Diwarnai adanya isu perselingkuhan. Tengku Dewi menggugat cerai Andrew lantaran sudah tak tahan. Pasalnya Andrew tidak hanya 1 atau 2 kali melakukannya, tapi banyak kali. Gugatan cerai Tengku Dewi akhirnya diterima Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 18 Desember 2024 lalu. Alhamdulillah, aku juga mau nyampein makasih juga buat tim kuasa hukum aku, Bang Winola, dan tim. Akhirnya gugatannya dikabulkan ya, alhamdulillah banget. Semoga ini jadi awal yang baik ya buat aku dan juga buat Andrew juga. Maaf ya teman-teman belum bisa ke sana soalnya aku lagi di Bali juga posisinya sama anak-anak. Ini juga lagi nyetir. Makasih ya udah mengkawal kasus aku juga sampai akhirnya dapat putusan kayak gini. Alhamdulillah sekali sih. Terima kasih banyak ya. Tengku Dewi sendiri pasca cerai tampaknya akan memilih untuk pindah ke Pulau Dewata, Bali bersama dengan kedua buah hati tercinta yang masih kecil-kecil. Sementara Andrew Andika masih melanjutkan karirnya sebagai seorang pesinetron. Tapi yang patut diapresiasi adalah sikap keras Tengku Dewi yang pada awalnya tidak memberikan keleluasaan kepada Andrew untuk bertemu anak. Akhirnya melunak dan kini komunikasi di antara mereka pun sudah berjalan baik demi merawat bersama anak-anak tercinta. Saya belum dapat informasi ya, apakah Tengku Dewi itu permanen di Bali ataukah ini hanya sekedar liburan ya. Tapi saya yakin sekali bahwa kalaupun memang misalnya permanen, ini sudah ada suatu komunikasi antara Dewi dengan Andrew terkait dengan masalah bagaimana pengaturan quality time antara Andrew dengan anak-anaknya. Karena dari awal masalah ini kita ajukan ke Pengadilan Agama Cibinong juga, Dewi tetap berprinsip Andrew ayah yang baik dan Andrew tetap memiliki hak dan diberikan hak seluas-luasnya untuk memiliki quality time dengan anak-anaknya. Di bulan Mei 2024 juga menjadi bulan yang sangat berat bagi pasangan Anji Manji dan Wina Natalia. Bagaimana tidak? Setelah 12 tahun menikah, tiba-tiba Wina menggugat cerai Anji dengan alasan sudah tak ada lagi keharmonisan. Tapi rupanya Anji dan Wina telah bergulat selama 3 tahun lamanya untuk sampai pada perceraian. Keduanya pun memilih cerai secara baik-baik demi tetap menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Ini sih ya sebenarnya kalau untuk alasan kami memang sudah sepakat untuk tidak membicarakan alasannya gitu. Yang jelas kami sudah bersepakat untuk melakukan ini dengan damai, bukan baik-baik juga ya, kalau baik-baik juga aneh juga ya, tapi intinya dengan damai. Keputusan ini tuh bukan secara emosi ya. Mungkin kalau ini
terjadi berapa tahun yang lalu, mungkin aku ngeliat mukanya juga kita sama-sama udah nggak mau ketemu gitu, udah nggak mau. Mungkin kita tidak akan melakukan obrolan ini bersama-sama kan. Jadi memang kita ngambil keputusan ini tuh udah sama-sama tenang, sudah sama-sama nggak emosi. Jadi udah selesai lah ya. Masalah-masalahnya tuh udah kita anggap oh ya udah kayaknya ini yang solusi terbaik gitu buat kita berdua ya. Iya. Meski Pengadilan Agama akhirnya memutuskan dengan cepat gugatan dari Wina, namun Anji menerima baik kenyataan bahwa pernikahan mereka harus bubar. Tapi meskipun telah cerai, keduanya bertekad bahwa status suami istri boleh berubah. Tapi hubungan baik sebagai keluarga akan terjalin erat sampai kapanpun demi anak-anak. Loh, enggak, jikapun nanti perpisahan ini terjadi, sebenarnya yang berpisah itu cuma statusnya. Tapi saya tetap mencari uang untuk keluarga ini, saya tetap berkomunikasi, saya tetap menjaga keluarga ini. Jadi ya karena kan kami itu akan jadi keluarga selamanya ya. Iya, keluarga saya juga pernah menulis juga kok tentang itu. Jadi tidak akan ada yang ditinggalkan. Namanya keluarga kan emang gak bakal pisah. Iya.